dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang ingin membahas materi mengenai pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan agama. Saya Syanan Habibi Nasution bersama rekan saya Salwa Hairina Zahra. Di sini kami bersama narasumber yang luar biasa, yakni seorang panitra di Pengadilan Agama Serampa, yaitu Abangda Fadil Yazid SH MKM. Selamat siang, Bang. Sehat. Jadi untuk yang pertama ini kami akan mengupas tuntas bagaimana pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan agama. Untuk teman-teman semua, mari kita simak sampai akhir. Ini Bang mau nanya, bagaimana tahapan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan agama secara umum? Baik, saya jawab. Untuk yang pertama, para pihak melakukan pendaftaran di peradilan agama. Mereka datang ke pusat pelayanan pendaftaran di pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian mereka menyampaikan keinginan mereka. Apakah tadi mereka, kan kalau peradilan agama ini kan berdasarkan undang-undang tahun terakhir, tahun perubahan tahun 50 tahun 2009, menyangkut terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, ya, kemudian ada juga zakat, kemudian penyelesaian ekonomi syariah. Jadi para pihak tadi datang ke peradilan agama menyampaikan maksud dan tujuannya. Contohnya misalnya mereka ingin mengajukan gugatan perceraian, ya. Jadi mereka menyampaikan terkait pendaftaran tadi, tetapi harus dilihat dulu apakah kan harus bedakan antara gugatan dan permohonan, ya. Apakah mereka ingin mengajukan gugatan atau permohonan, jadi harus dibedakan. Kemudian dibuatlah tadi gugatan, ya. Jadi para pihak tadi menyampaikan gugatan, yang isi gugatan tadi adanya posita dan petitum, ya. Posita tadi adalah hal-hal yang dimintakan ataupun hal-hal yang menjadi dasar gugatan, misalnya sejak kapan mereka terjadi pertengkaran atau perselisihan, kemudian kapan puncaknya, kemudian penyebab pertengkaran, ya, itu dari posita. Kemudian adanya petitum. Petitum adalah hal-hal yang dimintakan para pihak kepada majelis hakim, misalnya mengabulkan gugatan ataupun menerima gugatan, ya. Jadi dalam isi gugatan tadi adanya posita dan petitum. Kemudian setelah dibuat gugatan, pihak yang mengajukan gugatan tadi membayar biaya perkara di pendaftaran pelayanan, ya. Jadi sekarang Mahkamah Agung ini adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022, adanya pendaftaran perkara secara ekon, dan tidak lagi manual. Jadi seluruh pendaftaran perkara sekarang didaftarkan melalui ekon, ya, melalui email. Jadi harus ada email kita. Kemudian nanti setelah didaftarkan secara ekon, kemudian dibayar biaya perkara, panjar biaya perkara, ya. Kemudian setelah dibayar biaya perkara, kemudian dilakukan register, dimasukkan nomor register terhadap isi gugatan tadi. Kemudian setelah diregister isi gugatannya, kemudian dibuat jadwal sidang. Kapan jadwal sidang? Biasanya jadwal sidang tadi 1 minggu setelah pendaftaran perkara. Baik, kemudian setelah ditentukan jadwal sidang, dilakukan sidang pertama, ya. Kemudian dipanggil para pihak penggugat dan tergugat. Kalau penggugat kan dipanggil melalui email, kemudian tergugat dipanggil melalui pos Indonesia, ya. Kemudian sidang pertama, dalam sidang pertama tadi kalau penggugat dan tergugat hadir, majelis hakim melakukan mediasi, ya. Mediasi, penggugat dan tergugat melakukan mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk oleh majelis hakim, ya. Kemudian apabila tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka tergugat wajib dipanggil lagi untuk melakukan sidang kedua, ya. Jadi sidang pertama tadi hanya sebatas pemeriksaan identitas para pihak saja, ya. Kemudian ditentukan jadwal sidang kedua. Biasanya sidang kedua tadi merupakan 1 minggu lagi batas waktu pemanggilannya, ya. Kemudian pada saat sidang kedua, apabila penggugat dan tergugat hadir, dilakukan mediasi lagi, ya. Jadi mediasi tadi tidak terbatas hanya pada sidang pertama. Sidang kedua pun apabila penggugat dan tergugat hadir, maka akan dilakukan mediasi.
Tetapi apabila tergugat tidak hadir pada sidang kedua, akan dilakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ya. Jadi kalau untuk gugatan tadi kan, misalnya contohnya kasus perceraian, ya, jadi penggugat harus membuktikan bahwasannya memang apa yang tertera dalam isi gugatan tersebut merupakan hal-hal yang benar dan sesuai fakta. Jadi dibuktikanlah pada sidang kedua. Kemudian pembuktian tadi kan ada namanya bukti surat, ya, sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata, ya. Jadi bukti kan kalau di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu kan sistem pembuktian di peradilan agama kan menggunakan sistem peradilan umum, ya, yaitu hukum acara perdata. Jadi kalau di dalam peradilan agama tadi dia adanya bukti surat, bukti saksi, ya, kemudian pengakuan, ya, ataupun sumpah dan persangkaan, ya, sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata. Ya, jadi pada pokoknya peradilan agama menganut sistem hukum acara perdata, ya, peradilan umum, ya. Jadi kemudian tadi disampaikanlah oleh penggugat pembuktian, bukti-buktinya. Kalau contohnya dalam kasus perceraian ada bukti surat. Bukti surat itu apa kalau dalam kasus perceraian? Bukti nikah, ya, itu wajib ada bukti nikah. Kemudian kalau misalnya dia mengajukan hak asuh anak, akte kelahiran anak, itu wajib dilampirkan, ya. Kemudian selain bukti surat tadi yang dilampirkan oleh penggugat, adanya bukti saksi, ya, saksi minimal 2 orang. Jadi saksi tidak boleh 1 orang, karena kalau dalam bahasa hukumnya kan satu saksi bukan saksi, ya kan. Jadi saksi tadi minimal 2 orang. Saksi tadi yang mengetahui, yang mendengar ataupun melihat peristiwa kejadian, misalnya tadi contoh kasus perceraian. Nah, jadi yang saksi tadi orang yang mengetahui, melihat dan mendengar. Ya. Kemudian saksi tadi tidak boleh berpihak. Misalnya begini, dalam kasus perceraian suami istri, tidak boleh saksi tadi merupakan anak kandung. Karena kan kalau anak kandung kan ditakutkan berpihak salah satunya. Tapi boleh misalnya orang tua ataupun saudara kandung ataupun ipar ataupun tetangga, yang pastinya yang mengetahui, melihat dan mendengar, ya. Kemudian diperiksalah saksi-saksi tadi di hadapan persidangan, ya. Kemudian majelis hakim memberi pertanyaan kepada saksi 1 maupun saksi 2 tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, apakah benar tidak sesuai dengan isi surat gugatan, ya. Kemudian apabila dalam agenda pembuktian tadi saksi pertama dan saksi kedua menyatakan sesuailah isi gugatan tadi dengan fakta yang sebenarnya, kemudian bukti suratnya juga sudah lengkap, kemudian apabila tadi kan tergugat tidak hadir di sidang pertama maupun sidang kedua, maka pada sidang kedua setelah agenda pembuktian tadi dan ternyata memang benar bahwasanya apa yang tertera dalam surat gugatan merupakan fakta yang benar, maka setelah itu agendanya dilanjutkan dengan kesimpulan dari penggugat, apakah penggugat tetap mempertahankan gugatannya ataupun berubah pikiran ataupun menarik gugatannya. Setelah adanya kesimpulan, dilakukan musyawarah majelis hakim, ya, hakim bermusyawarah. Kemudian setelah itu karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan sidang kedua, maka akan dijatuhkan putusan, yang namanya putusan first take, ya. Kalau tergugat tidak hadir pada sidang pertama atau sidang kedua, maka putusannya putusan first take, ya. Kemudian setelah itu setelah adanya dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, maka kalau dalam kasus perceraian istri yang menggugat, ya, kemudian setelah 3 minggu kemudian dapat diambil akta cerai di peradilan agama. 3 minggu biasanya, 3 minggu maka keluar akta cerai, ya. Kemudian selesailah perkara tadi setelah resmi terbit akta cerai. Kemudian harus dilihat dulu karena ada perbedaan di sininya. Misalnya istri menggugat, ya, istri menggugat kan namanya cerai gugat, tapi kalau suami yang menggugat namanya cerai talak.
Jadi ada perbedaan siapa yang menggugat, akan harus dilihat dulu dalam kasus perceraian ya. Kalau istri menggugat namanya cerai gugat, kalau suami yang menggugat namanya cerai talak ya. Kalau tadi istri yang menggugat setelah adanya putusan kemudian terbit atau cerai kan sudah selesai, sudah resmilah secara hukum suami secara hukum Islam maupun hukum negara ya sudah sah resmi bercerai. Tetapi kalau suami yang menggugat namanya kan cerai talak ya. Setelah adanya putusan oleh majelis hakim, dia tidak langsung terbit akad cerai ya. Kalau ini kalau suami yang menggugat kan namanya cerai talak ya. Dia ada namanya lagi sidang khusus namanya ikrar talak. Jadi setelah adanya putusan hakim biasanya kalau putusan tadi sudah berkekuatan hukum tetap kan 14 hari setelah penyampaian putusan kan, putusan tadi kalau tidak ada perlawanan ataupun upaya hukum kan sudah PHT namanya, berkekuatan hukum tetap. Kalau tadi dalam kondisi suami yang menceraikan adanya sidang setelah PHT dia setelah berkekuatan hukum tetap ada namanya sidang ikrar talak ya. Jadi pemohon ataupun termohon ya, suami istri tadi dipanggil lagi di hadapan persidangan, suami mengikrarkan talaknya, mengucapkan ya. Jadi dia ada sidang khusus nama itu terkhusus untuk suami jika suami yang mengajukan gugatan. Jadi kan bisa dua pihak nih, bisa istri yang mengajukan ataupun bisa suami yang mengajukan ya. Dan tadi kita dalam mengajukan gugatan tadi kita harus melihat dulu kewenangan, kan ada dalam istilah hukum kan ada kewenangan absolut, ada kewenangan relatif ya. Jadi misalnya istri yang menggugat, di mana diajukan gugatan ya. Dan misalnya istrinya tinggal di Kota Medan, maka gugatan tadi diajukan di Peradilan Agama Medan, tidak bisa di Peradilan Agama lain. Begitu juga misalnya suami yang mengajukan ya, misalnya suami tadi yang mengajukan gugatan harus dilihat juga, tidak bisa dia sesuka hatinya mengajukan gugatan, tapi wajib di domisili istrinya. Jadi misalnya tadi kan misalnya suaminya berada di Tebing Tinggi, istrinya berada di Kota Medan, dia tidak bisa mengajukan gugatan di Tebing Tinggi, tetapi harus di domisili istrinya. Menyesuaikan dengan yang digugat. Iya. Jadi makanya kita harus melihat kompetensi absolut maupun kompetensi relatif peradilan ya. Kalau kompetensi absolut dan relatif pengadilan tidak terpenuhi, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan ya. Jadi harus dilihat dulu domisili, kecuali kalau begini misalnya si istri KTP-nya di Medan, tapi ternyata mereka merantau misalnya ke Jawa dan mereka sudah bertahun di sana ya. Dan mereka bisa membuktikan dengan misalnya surat keterangan domisili misalnya ya kan? Karena sudah beberapa tahun di sana, bisa diajukan di sana, tetapi harus ada namanya surat keterangan domisili dari pihak istri ya. Jadi pada pokoknya dalam perkara perceraian tadi, baik suami ataupun istri yang mengajukan gugatan wajib didomisili istrinya, pihak perempuan. Mungkin ada pertanyaan? Ini pun mengenai keputusan first step tadi, apakah itu perlu dilanjutkan dengan ke sidang lanjutan yang laki-laki tadi suaminya yang menggugat, apakah perlu dilanjutkan dengan pengucapan ikrar setelah sidang terakhir, karena ada keputusan first step yang sudah ditetapkan. Kalau laki-laki yang mengajukan, Iya. ya tadi seperti saya sampaikan, kalau dia laki-laki yang mengajukan gugatan kan namanya cerai talak. Kalau perempuan yang mengajukan gugatan kan namanya cerai gugat. Kalau laki-laki yang mengajukan gugatan setelah adanya putusan hakim tadi, perstek misalnya ya, kalau pihak istrinya tidak hadir di sidang pertama maupun sidang kedua, permasalahan di kedua sidangnya tidak hadir tergugat, maka perstek juga putusannya. berarti tidak dilanjutkan dengan pengucapan ikrar sampai Tidak. Pada intinya kalau suami yang mengajukan gugatan, baik maupun istrinya datang ataupun tidak datang pada hari persidangan ikrar talak tadi wajib, sifatnya wajib. Jadi setelah ada putusan hakim, sidang ikrar talak tadi ditentukan jadwalnya, maka
pihak suami atau pemohon mengikrarkan talaknya di hadapan majelis hakim. Kemudian setelah sidang ikrar talak barulah terbit akta cerai. 3 minggu setelah. Biasanya 3 minggu, 2 atau 3 minggu lah. Itu pemanggilannya di pengadilan langsung apa online? Kalau sekarang kan akta cerai tadi kan sudah elektronik, namanya EAC, namanya elektronik akta cerai. Ya, kalau dulu kan mesti pakai belangko manual lah. Tapi sekarang sudah elektronik akta cerai, tetapi para pihak juga harus hadir di pengadilan agama untuk membuat akun dari elektronik akta cerai tadi. Setelah dibuat akun baru terbit nanti akta cerainya. Bukti Fisiknya. juga dikasih dari pengadilan agama. Iya. Maka sudah resmilah baik secara hukum Islam maupun hukum negara suami istri tadi bercerai. Karena kan kalau dalam perceraian ini kan memang secara hukum Islam bagi suami yang sudah menjatuhkan talak sudah sah secara hukum Islam, tetapi secara hukum negara kan belum sah. Dia harus sahnya mereka bercerai harus di hadapan pengadilan. Meskipun secara hukum Islam kalau suami yang sudah menjatuhkan talak baik talak 1, talak 2 atau talak 3 itu secara hukum Islam sudah sah. Tapi secara administrasi maupun secara hukum negara sahnya perceraian di hadapan pengadilan. Baik, rekan-rekan semua, setelah kita berdiskusi dan mewawancarai narasumber kita, inilah bagaimana tahapan proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan agama. Mungkin sekian, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bangda Dr. Fadil Yazid SHMKM yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Sekian dari kami, saya pamit, Syahna Nabi Nuskian dan Saudari Salwa Hairina Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.